Film ini berkisah tentang awal mula Huang Yoshi, si sesat timur, dan murid perempuannya, yaitu Mei Choufeng. Nah, Huang Yoshi ini adalah ayah dari Huang Rong atau Ouyang di kisah pendekar pemanah Raja Wali. Namun di kisah ini menceritakan tentang perjuangan Huang Yoshi bersama istrinya dan pembalasan dendam Mei Choufeng. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan yang menggunakan penutup mata. Ia mengingat masa kecilnya bersama dengan keluarganya hingga pada akhirnya dalam ingatan itu ada seseorang yang menghabisi keluarganya. Kembali ke masa sekarang, di sebuah kedai makanan terlihat semua orang bercerita tentang pertarungan di Gunung Hua antar para pendekar untuk memperebutkan kitab 9 yin. Kitab yang dimana jika mendapatkannya akan menjadi pendekar yang tak terkalahkan. Ada 5 pendekar hebat yang saling bertarung untuk mendapatkan kitab itu. Di antaranya Huang Yoshi, si sesat timur, Ouyang Feng, racun barat, Duan Xizing, seorang pendeta, Ang Chit Kong, si pengemis tua, dan Wang Chongyang. Dan pemenangnya adalah Wang Chongyang. Di sisi lain, perempuan yang mengenakan penutup mata itu mendengar percakapan mereka. Ternyata perempuan itu adalah Mei Rouho yang akan dijadikan wanita penghibur, dan ternyata pria yang mengundang Mei Rouho adalah Qi Yunhai. Qi Yunhai ini adalah orang yang menghabisi ayahnya saat Mei Rouho kecil. Namun karena wanita penghibur itu adalah Mei Rouho, akhirnya ia memberikannya pada anak buahnya. Qi Yunhai. Mei Rouho. Dan ketika anak buah Qi Yunhai ini ingin melakukannya, tapi pada akhirnya Mei Rouho berhasil menghabisinya. Pada akhirnya Mei melarikan diri dan diselamatkan oleh seorang pedagang. Dalam kondisi yang terluka, Mei akhirnya ditemukan oleh prajurit Yunhai. Mei berlari, namun tanpa sengaja ia bertemu seseorang yang sedang bermeditasi hingga akhirnya prajurit itu kalah dan kabur dari sana. Ternyata yang sedang bermeditasi itu adalah Huang Yoshi, salah satu dari 5 pendekar hebat. Huang Yoshi akhirnya mengajarkan 3 jurus pada Mei. Hingga pada akhirnya setelah Mei menguasai 3 jurus itu, Mei datang ke tempat Qi Yunhai untuk membalaskan dendamnya. Ia bisa mengalahkan anak buah Yunhai, dan ketika Mei Rouho menghadapi Yunhai, ia tidak mampu melawannya hingga pada akhirnya Mei Rouho disiksa di depan umum. Namun setelahnya ada seorang perempuan menghentikan mereka menyiksa Mei. Ternyata perempuan itu adalah Feng Heng, istri dari Yoshi. Namun ketika ia menyelamatkan Mei Rouho, Feng Heng akan diserang oleh anak buah Yunhai. Namun pada akhirnya anak buah Yunhai bertarung dengan pengawal pribadi Feng Heng. Dalam pertarungan itu, pengawal pribadi Feng Heng dikalahkan oleh anak buah Yunhai. Tanpa berpikir panjang, Mei Rouho melindungi Feng Heng karena akan diserang anak buah Yunhai. Tanpa diduga, Huang Yoshi menyelamatkan Mei Rouho dengan tenaga dalamnya. Hingga Huang Yoshi pun muncul, Yunhai pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Feng Heng mengajak Mei Rouho untuk pergi bersamanya. Saat di penginapan, Huang Yoshi sedang menyalurkan tenaga dalamnya ke Feng Heng. Setelah menyalurkan tenaga dalamnya, Huang Yoshi menjadi lemah. Jadi ternyata Feng Heng telah terkena jurus racun dingin, dan mau tidak mau Huang Yoshi terus menyalurkan tenaga dalamnya ketika Feng Heng kambuh akibat racun dinginnya. Di sisi lain, Mei Rouho meminta agar Huang Yoshi menjadi gurunya, namun Huang Yoshi tidak mau menjadi gurunya. Namun Feng Heng ingin Huang Yoshi menerima Mei Rouho agar menjadi muridnya karena dia telah berusaha melindungi Feng Heng sebelumnya. Di tempat lain, Yunhai menyuruh anak buahnya agar menyerang Huang Yoshi bersama prajuritnya. Ketika Huang Yoshi sedang memulihkan tenaganya, Yunhai menantang Huang Yoshi untuk bertarung. Tetapi Mei Rouho yang akan menghadapi Yunhai. Namun Mei Rouho mudah dikalahkannya, dan saat Yunhai akan menyerang Mei Rouho dan istrinya, Huang Yoshi menyerangnya dengan tenaga dalam. Akhirnya Huang Yoshi menyuruh Feng Heng, pengawalnya, dan Mei Rouho untuk pergi terlebih dahulu, dan Huang Yoshi akan melawan prajurit Yunhai. Saat Huang Yoshi diserang prajurit Yunhai, mereka semua terpental akibat serangan Huang Yoshi. Melihat hal itu, Yunhai pun hanya terdiam. Setelah pertarungan itu, Huang Yoshi muntah darah karena ia telah mengeluarkan tenaga dalamnya. Di sisi lain, Mei Rouho mencemaskan gurunya. Namun Feng Heng menenangkan Mei agar tidak usah khawatir karena ia adalah Huang Yoshi, salah satu dari 5 pendekar hebat.
他是黄药师。 Setelah beberapa saat, Huang Yoshi pun kembali dan berencana langsung mengajak ke Pulau Bunga Persik bersama dengan Mei Rouhuo. Sementara itu, di Pulau Bunga Persik, para murid Huang Yoshi sedang bersantai. Murid Huang Yoshi sendiri diantaranya adalah Gu Linfeng murid pertama, Chen Xuanfeng murid kedua, Lu Shengfeng murid keempat, Wu Mianfeng murid kelima. Wu Mianfeng melihat kapal gurunya sedang menuju ke Pulau Bunga Persik. Melihat hal itu, mereka langsung membongkar tempat mereka bersantai itu. Setelah sampai di pulau, para murid Huang Yoshi mencoba berkenalan dengan Mei Rouhuo dan mereka memperkenalkan diri masing-masing, begitu juga dengan Mei Rouhuo. Setelahnya Huang Yoshi datang dan langsung menerima Mei Rouhuo sebagai muridnya dan langsung mengganti namanya dari Mei Rouhuo menjadi Mei Chaofeng. 梅超风吧。 师傅在上。 Saat Lin Feng dan Mian Feng sedang beradu pedang, Mei Chaofeng meminta agar mengajarkannya. Namun sebelum Mei Chaofeng mempelajarinya, ia harus belajar jurus dasar terlebih dahulu. Sementara itu, Huang Yoshi datang dan langsung mencari Xuanfang. Ternyata Chen Xuanfang tidur di atap, tetapi ketika Mei Chaofeng melihat ke atap, Huang Yoshi pun menyadari Chen Xuanfang sedang ada di atap. Huang Yoshi berbicara pada muridnya bahwa Pulau Bunga Persik adalah tempat bebas dan kapan saja boleh keluar dari pulau. Setelahnya Chen Xuanfeng menuduh Mei Chaofeng memberitahu pada gurunya. Namun Mei Chaofeng berkata bahwa kau sendiri yang malas, kenapa malah menuduh seperti itu. Mei Chaofeng menghampiri gurunya untuk meminta diajarkan ilmu bela diri, yaitu ilmu dasar telapak air biru. Dan gurunya itu hanya menyarankan ia agar meminta diajarkan oleh Sun Feng, karena ia yang paling hebat jurus itu. Mendengar gurunya itu, Mei Chaofeng akhirnya menemui Sun Feng yang sedang menerima hukuman. Melihat kedatangan Mei Chaofeng, Chen pun marah, namun karena Mei Chaofeng ingin mempelajari bela diri dari Chen, Mei meminta maaf atas kesalahannya. 超风给你赔不是。 Tetapi Mei harus menggantikannya menyapu sebagai hukumannya. Namun di sisi lain, Chen hanya mengerjainya. Melihat itu, Mei Chaofeng pun menjadi marah dan pada akhirnya ia lalu pergi. Pada malam harinya, Chen menemui Mei untuk memberikan buku jurus telapak air biru. Mei Chaofeng pun langsung mempelajarinya. Beberapa hari kemudian, para murid Huang Yoshi pun berlatih bela diri bersama. Saat sedang beristirahat, Yu Songfeng membawa makanan yang dibuat oleh Nyonya Feng Heng. Namun tanpa bertanya terlebih dahulu, Mei Chaofeng langsung ingin membawanya kepada gurunya. Tanpa mendengar penjelasan Lu Songfeng bahwa makanan itu memang diberikan untuk para murid. Saat Huang Yoshi dan Feng Heng sedang makan bersama, tiba-tiba Mei datang membawa makanan itu. Namun saat mau memberikan, Nyonya Feng memberitahu Mei bahwa makanan itu untuk murid. Mendengar itu, Mei Chaofeng hanya terdiam. Melihat Mei Chaofeng menemuinya, Huang Yoshi pun bertanya kepadanya bahwa apa ada hal yang perlu dibicarakan. Mei Chaofeng menanyakan bagaimana caranya agar cepat mempelajari telapak air biru. Mendengar itu, Nyonya Feng Heng pun memberikan beberapa buku agar Mei Chaofeng cepat mempelajarinya. Saat Mei Chaofeng sedang berlatih, Chen memberitahunya agar telapak air birunya bisa hebat. Chen memberitahu Mei Chaofeng agar ia pergi ke formasi Pulau Bunga Persik, tempat berbahaya yang ada di pulau itu. 一定要去特别危险的地方。 Akhirnya Mei Chaofeng ke tempat yang dimaksud dan langsung masuk ke dalam untuk mempelajari ilmu tersebut. Tanpa diduga, ia tidak bisa keluar dari tempat itu hingga pingsan dan ditemukan oleh Shen. Melihat kondisi Mei Chaofeng, Nyonya Feng pun memperingatkan Chen agar tidak membiarkan Mei Chaofeng pergi sendirian lagi. Keesokan harinya, Mei Chaofeng menemui gurunya untuk mempelajari telapak air biru. Namun Huang Yoshi hanya berkata, lihatlah ombak laut yang menerpa karang itu. Itu adalah jurus telapak air biru. Mendengar hal itu, Mei Chaofeng pun langsung memahami perkataan gurunya dan langsung mempelajari itu. Malam harinya, Huang Yoshi menyalurkan tenaga dalamnya pada Nyonya Feng. Dan ketika Huang Yoshi keluar dan berbicara pada pengawal pribadinya, Mei Chaofeng mengetahui bahwa Nyonya Feng terkena racun dingin dan harus terus menyalurkan tenaga dalamnya hingga Huang Yoshi akhirnya jadi melemah. Huang Yoshi mengetahui Mei Chaofeng telah mendengarkan pembicaraannya, namun pada saat itu juga Nyonya Feng memanggil Huang Yoshi. Ketika itu, Mei Chaofeng langsung masuk ke dalam untuk menemui Nyonya Feng. Ia menanyakan kondisi Huang Yoshi. Mei Chaofeng pun menjawab bahwa kondisinya baik dan gurunya meminta agar ia menjaga Nyonya Feng.
Melihat Mei Chofeng mengetahui semua itu, Huang Yoshi berbicara bahwa Huang Yoshi salah satu pendekar hebat sedang dalam kondisi lemah. 天下无敌的黄药师。 Keesokan harinya ada surat dari Ouyang Feng bahwa ada obat bernama bunga rabuk, namun bunga itu hanya ada di Gunung Liubo. Mengetahui hal itu, para murid Huang Yoshi pun pergi ke Gunung Liubo tanpa sepengetahuan gurunya. Pada akhirnya mereka sampai di Gunung Liubo. Sementara itu mereka langsung menemui Song Xingying, ketua Liubo, untuk meminta bunga rabuk. Pada akhirnya mereka diperbolehkan, tetapi mereka harus menginap terlebih dahulu di pulau itu sambil menunggu bunga itu mekar dengan sempurna. Di sisi lain, Mei Chofeng dan Chen Xiongfeng menyadari ada yang tidak beres dengan ketua Liubo. Kenapa ia memberikan bunga itu dengan cuma-cuma? Melihat terjadi perdebatan dengan kakak seperguruannya, Mei Chofeng dan Chen Xiongfeng pergi dari situ. Di sisi lain, Lin Feng, Lu Shengfeng, dan Mian Feng sedang menyantap hidangan sampai habis. Di tempat lain juga, Mei Chofeng dan Chen Xiongfeng melihat ada dua orang yang sedang menyiksa anak kecil. Melihat itu, mereka pun langsung menolong. Ternyata anak yang disiksa itu adalah Feng Moheng. Feng memberitahu bahwa keluarganya telah dihabisi oleh ketua Liubo, dan Feng juga memberitahu bahwa Lin Feng, Lu Shengfeng, Wu Shengfeng sedang dijadikan manusia obat oleh ketua Liubo. Dan benar saja mereka sedang dalam kondisi pingsan dan tubuhnya direndam. Ternyata mereka pingsan bukan karena makanan, tetapi karena bunga yang mereka hirup adalah racun. Sementara itu, Mei dan Chen berusaha menyelamatkan mereka dengan bantuan Feng. Chen menyerang bagian paling ketat dalam penjagaan, namun Chen tertangkap. Tetapi itu semua hanya strategi agar Chen bisa dibawa masuk ke tempat manusia obat agar lebih mudah menyelamatkan teman seperguruannya. Mei Chofeng pun mengecoh ketua Liubo agar ia pergi dari tempat obat. Dan tidak lama mereka menemukan teman-temannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya mereka sadar dan langsung menuju ke tempat ketua Liubo untuk menghabisinya. Mereka semua berhasil mengalahkan prajurit Liubo. Namun Liubo menggunakan seruling untuk mengendalikan dua prajuritnya agar mereka bisa menghabisi semua murid Huang Yoshi. Tapi tetap saja pada akhirnya ia pun kalah juga. Saat Mei Chofeng akan menghabisi Liubo, ia dengan cepat langsung kabur. Liubo kabur ke tempat bunga rabuk yang dimana mereka harus membuka ruangan itu dengan kunci rahasia. Dalam kebingungan itu, Feng Mofeng muncul dan membawa kunci itu untuk membukanya. Dengan cepat Feng Mofeng langsung membukanya dan Mei Chofeng langsung menendang ketua Liubo ke jurang. Pada saat itu juga, Mei langsung mengambil bunga rabuk itu dan langsung kembali ke Pulau Bunga Persik. Di Pulau Bunga Persik, mereka sedang meminta maaf pada gurunya karena tidak izin ke Gunung Liubo. Mereka juga mengajak Feng Mofeng menghadap gurunya dan meminta agar Feng Mofeng diterima sebagai muridnya. Sementara pengawal Nyonya Feng memberitahu Huang Yoshi bahwa Nyonya kondisinya sudah membaik setelah meminum bunga rabuk itu. Hingga pada akhirnya Feng Mofeng pun diterima sebagai muridnya. Malam harinya, para murid Huang Yoshi merayakan kehadiran Feng Mofeng, dan dari kejauhan Huang Yoshi dan Nyonya Feng Heng pun ikut senang melihat itu semua. Saat Feng Mofeng akan tidur, ia meminta agar Mei Chofeng bernyanyi untuknya. Mei Chofeng pun mengabulkan permintaan Mofeng. Namun di luar pintu, Chen sedang mendengarkan Mei Chofeng bernyanyi, hingga Mei Chofeng menyadari keberadaan Chen. Esokan harinya, Huang Yoshi memberitahu muridnya bahwa jika ia ingin keluar dari pulau, ia pun mengizinkannya. Tanpa berpikir lagi, Mei Chofeng mengatakan bahwa ia akan pergi dari Pulau Bunga Persik. Dan benar saja, ketika Chen masuk ke kamar Mei Chofeng, ia sudah membereskan barangnya karena Mei ingin membalaskan dendamnya. Mendengar itu, Chen Xiongfeng akan membantu Mei Chofeng untuk balas dendam. Setelah beberapa saat, Mei dan Chen keluar dari pulau dan langsung menuju ke kediaman Yun Hai. Dan Mei langsung mengajar anak buah Yun Hai yang sedang menyiksa seorang perempuan. Setelah mencari Yun Hai di kediamannya, tetapi Yun Hai tidak ada di tempat itu. Yun Hai ternyata ada di tempat lain. Dengan cepat Mei Chofeng langsung ke tempat itu. Tetapi di dalam perjalanannya bersama Chen, Mei meminta Chen agar tidak membantunya. Akan tetapi Chen tetap bersikeras untuk membantunya. Dengan cerdiknya, Mei membuat kuda milik Chen tidak bisa bergerak agar ia tidak bisa mengikutinya.
Hingga pada akhirnya Mei sampai di tujuannya dan langsung melawan Yunhai. Walaupun bela diri Mei sudah sangat baik, akan tetapi Yunhai juga memiliki bela diri yang luar biasa. Hingga akhirnya Mei terkena serangan Yunhai yang membuatnya terluka parah, dan Yunhai membuat Mei tidak bisa bergerak. Dengan kata lain, Mei lumpuh. Pada saat Yunhai ingin menghabisi Mei, Chen langsung membawa Mei pergi dari tempat itu. Di tempat persembunyian, Mei meminta maaf pada Chen akibat dirinya keras kepala tidak memikirkan lebih jauh lagi akan melawan Yunhai. Dari sini Chen membawa Mei pulang ke Pulau Bunga Persik untuk meminta disembuhkan oleh gurunya. Sementara itu di Pulau Bunga Persik, Huang Yoshi dan Feng Heng sedang berbicara. Feng Heng memberitahu Huang Yoshi bahwa dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Huang Yoshi senang dan sedikit khawatir dengan keadaan Feng Heng, hingga Huang Yoshi mengajaknya jalan-jalan untuk keluar pulau. Di dalam perjalanan itu, Huang Yoshi bertemu dengan Zhou Butong, atau lebih dikenal dengan bocah tua nakal. Zhou Butong sedang dirampok di jalanan. Melihat hal itu, Huang Yoshi turun dari kereta kudanya. Melihat Huang Yoshi mengganggu pertarungannya dengan perampok, Zhou Butong pun menantang Huang Yoshi bertarung, namun hanya dengan satu jurus. Zhou Butong akhirnya mengakui kekalahannya. Namun sebelum ia pergi, ia memberitahu bahwa kitab 9 jin bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, kitab 9 jin ini ternyata disimpan oleh Zhou Butong sepeninggal Wang Chongyang. Mendengar itu, Feng Heng pun datang ke penginapan Zhou Butong untuk melihat kitab 9 jin dan menukarnya dengan baju zirah landak Pulau Bunga Persik. Melihat itu, Zhou Butong pun tertarik apa yang ditawarkan. Namun ia harus berlomba melepas perhiasan yang ada di tempatnya. Hasilnya Zhou Butong pun kalah dan mau tidak mau ia harus melihatkan isi kitab 9 jin pada Feng Heng. Setelah membaca kitab itu, Feng Heng pun menghafalnya. Setelah itu, Zhou Butong marah dan langsung pergi. Melihat keadaan Feng Heng yang kambuh, Huang Yoshi akhirnya mengajak kembali ke pulau. Saat itu di pulau, Huang Yoshi mencari keberadaan Mei dan Chen. Feng Mongfeng pun memberitahu bahwa mereka telah menghilang. Namun di saat bersamaan, Chen masuk membawa Mei agar minta disembuhkan oleh gurunya itu. Feng Heng pun meminta Huang Yoshi untuk menyembuhkan Mei terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengobati Feng Heng. Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang Huang Yoshi dan balas dendam Mei Chofeng. Sebelumnya, Mei Chofeng berhasil menemui Yunhai dan bertarung dengannya. Namun pada akhirnya ia dapat dikalahkan karena ilmu bela diri Mei Chofeng belum melampaui apa yang dimiliki oleh Yunhai. Kemudian Mei Chofeng pun kembali ke Pulau Bunga Persik dan diobati oleh gurunya. Bagi teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, sebaiknya tonton terlebih dahulu agar mudah dipahami. Dan tanpa berlama-lama, kita lanjutkan alur cerita series Duel Gunung Hua kitab 9 jin ini. Setelah diobati oleh gurunya, Mei Chofeng pun akhirnya sadar. Namun setelah mengetahui kakinya tidak bisa digerakkan, disitulah Mei Chofeng sangat terpukul atas kejadian ini. Di sisi lain, teman seperguruannya mencoba membantu Mei agar bisa kembali berjalan normal. Feng Mongfeng membuatkan tongkat agar Mei mudah berjalan, sementara Wu Mianfeng memberikan obat agar Mei bisa pulih lebih cepat. Ketika Mei sedang berusaha agar ia bisa berjalan dengan normal menggunakan tongkat, ia mendengar Nyonya Feng dan gurunya berbicara tentang kitab 9 jin. Nah, ternyata Nyonya Feng Heng berhasil menulis ulang kitab itu karena sebelumnya ia telah membaca kitab itu dari Zhou Butong. Feng Heng ingin Huang Yoshi mempelajari kitab itu agar dirinya bisa mengobati Nyonya Feng. Selain itu juga, ia bisa menyembuhkan kaki Mei Chofeng. Setelahnya, Huang Yoshi mengajak Feng Heng untuk masuk ke dalam ruangan kitab agar tidak didengar oleh siapapun. Di dalam ruangan itu, Yoshi menjelaskan bahwa apa yang dicatat oleh Feng Heng adalah hanya bagian bawah dari kitab 9 jin dan hanya ada jurusnya saja tanpa teknik dasar. Jadi, jikapun hanya untuk menyembuhkan kaki Mei Chofeng, justru itu akan membuat aliran darahnya terbalik dan menderita luka dalam cukup parah. Huang Yoshi pun tidak mau mengajarkan teknik ini pada Mei Chofeng karena ia tahu
Jika Mei Chofeng menguasai kitab ini, ia tidak memperdulikan apapun, bahkan ia bisa melawan takdir. 没有上卷心法， Setelah itu Yoshi sedang menyendiri, namun pada saat itu Mei Chofeng datang dan menanyakan jurus apa yang bisa membuat kakinya sembuh dengan cepat. Yoshi pun menjawab bahwa kitab 9 Jin pun tidak bisa. Namun Mei Chofeng pun dia mendengar percakapan gurunya itu dengan Nyonya Feng bahwa kitab 9 Jin bisa menyembuhkan kakinya. Namun Yoshi pun hanya menjawab bahwa kitab 9 Jin tidak bisa menyembuhkan kakinya tanpa memberitahu alasannya. 九阴真经不能依行。 Mei pun akhirnya pergi dari tempat itu. Dalam perjalanannya, Mei mendengar percakapan Lu Xiangfeng dan Wu Mianfeng. Mei mendengar bahwa Qiu Yunhai telah merusak makam orang tua Mei Chofeng. Mendengar itu, Mei pun sangat marah atas perbuatan Yunhai. Sementara itu, Wang Yoshi berbicara pada Feng Heng bahwa Mei Chofeng memaksanya untuk mengajarkan kitab itu. Namun Mei sendiri tidak tahu jika ia mempelajarinya akan membuat dirinya celaka. Di tempat lain, Mei berbicara pada Chen Xuanfeng bahwa apakah ia tahu tentang kitab 9 Jin. Chen pun memberitahunya bahwa kitab itu memang diperebutkan para pendekar agar ia bisa menjadi nomor 1 di dunia bela diri. Namun Chen tidak tahu di mana kitab itu. Akan tetapi Mei menjelaskan bahwa kitab itu ada di tangan gurunya. Mei meminta bantuan pada Chen agar ia membantunya menemukan kitab itu. Awalnya Chen tidak mau membantunya karena jika ia mencuri kitab itu, ia dianggap pengkhianat perguruan. Saat menjelaskan bahwa setelah ia mempelajari kitab itu untuk menyembuhkan kakinya dan membalaskan dendamnya pada Yunhai, ia akan meminta pengampunan dari gurunya itu. Melihat kesedihan Mei Chofeng, Chen Xuanfeng pun akhirnya berjanji akan membantunya. 还有四师弟的阵法总图，有了此， Setelahnya ia meminta obat pada Wu Mianfeng agar ia bisa tidur. Karena Mei Chofeng beralasan akhir-akhir ini ia sering sulit tidur. Wu Mianfeng pun memberikan obat itu, tetapi dengan efek samping bahwa setelah meminum itu, seluruh kekuatan yang ada akan hilang sementara selama 30 menit. 不过我瞒着师傅， Diadakan jamuan untuk murid-muridnya. Dalam kesempatan inilah Mei Chofeng menaruh obat pada saudara seperguruannya, Honggu, dan gurunya sendiri tanpa memberikannya pada Nyonya Feng Heng. 有事。 Setelahnya, Mei dan Chen sedang membongkar formasi pulau agar bisa menemukan tempat disimpannya kitab 9 Jin itu dan menemukan kitab itu. Sementara itu, Yoshi, Feng Heng, Honggu, Lin Feng, Lu Shengfeng, Wu Mianfeng, Feng Maofeng baru sadar dari pingsannya. Feng Heng menjelaskan bahwa Mei Chofeng dan Chen Xuanfeng telah memberinya obat tidur sementara. Sementara itu, Feng Heng sendiri hanya ditotok nadinya agar tidak sadarkan diri. Yoshi pun memerintahkan pada muridnya agar mencari 2 murid pengkhianat itu. 找出来。 Wu Mianfeng pun memberitahu Lin Feng bahwa ia memberikan obat bius pada Mei. Tetapi Wu Mianfeng tidak mengetahui bahwa obat itu untuk membius gurunya dan teman seperguruannya. Lin Feng pun menjelaskan mungkin mereka berdua sudah pergi dari pulau itu karena sebelumnya Chen telah memintanya agar memperbaiki perahu yang rusak agar Chen bisa mengajak Mei Chofeng jalan-jalan. Dan ternyata Wang Yoshi mendengar percakapan mereka. Akan tetapi entah bagaimana Ketua Liu Bo telah menyandera Feng Heng dengan mengendalikan Honggu. Ketua Liu Bo ternyata bisa menembus formasi Pulau Bunga Persik setelah ia melihat Mei Chofeng dan Chen Xuanfeng keluar dari formasi itu. Pada saat itu juga, Ketua Liu Bo pun mengendalikan para murid Yoshi agar menyerang gurunya sendiri. Dengan terpaksa ia melumpuhkan semua muridnya itu. Hingga pada akhirnya Yoshi terpengaruh oleh Ketua Liu Bo. Ia mencekik Feng Heng, akan tetapi setelah tangan Yoshi terkena air mata Feng Heng, Yoshi pun akhirnya sadar dan langsung menghabisi Ketua Liu Bo. Pada akhirnya mereka semua pun tersadar. Para murid pun minta pengampunan darinya. Ketika para murid sedang memulihkan tenaganya, Honggu datang untuk memberitahu pada mereka bahwa mereka dipersilahkan untuk meninggalkan pulau itu atas perintah gurunya karena bagaimanapun mereka telah membantu Mei dan Chen untuk mengambil kitab itu. 算是稳住了。 Di sisi lain, Mei dan Chen setelah keluar dari pulau itu, ia langsung mempelajari apa yang ada di dalam kitab 9 Jin. Di Pulau Bunga Persik, Nyonya Feng Heng sedang menulis ulang kitab 9 Jin yang telah dicuri oleh Mei dan Chen Xuanfeng.
Ketika Mei ingin mempelajari kitab itu, benar saja bahwa Mei langsung muntah darah. Mau tidak mau, hanya Chen yang bisa mempelajarinya dengan bantuan serbuk penetral agar ia bisa menyembuhkan kaki Mei Chongfeng. Lalu setelahnya, Mei bisa mempelajari ilmu 9 jin dengan lebih mudah. Di Pulau Bunga Persik, kandungan Nyonya Feng Heng sudah besar dan akan segera melahirkan. Melihat hal itu, Honggu pun bertanya pada Huang Yoshi, siapakah yang akan diselamatkan? Yoshi hanya ingin menyelamatkan nyawa istrinya itu. Akan tetapi saat Yoshi menemui Feng Heng meminta agar anaknya bisa diselamatkan. Dengan kata lain, Feng Heng rela kehilangan nyawanya demi anaknya. Mau tidak mau, Yoshi mengikuti keinginan Feng Heng. Setelah beberapa saat, Feng Heng berhasil melahirkan dan nyawanya pun tidak tertolong. Setelah Yoshi memakamkan istrinya, Honggu membawa bayi Yoshi. Melihat bayi itu, Yoshi pun teringat akan Feng Heng dan Yoshi berjanji bahwa ia akan menjaga anaknya itu sebagaimana ia menjaga Feng Heng. Nah, anak Huang Yoshi dan Feng Heng inilah bernama Huang Rong, atau lebih dikenal dengan nama Oyong di masa depan. Di masa depan, ia menjadi pendekar perempuan yang hebat dan menjadi tokoh utama di pendekar pemanah Raja Wali bersama dengan Gu Jing atau Gue Cheng. Nah, nanti kita akan diperlihatkan Gue Cheng kecil di akhir film ini. Kita lanjut lagi di mana Mei Chongfeng kakinya berhasil disembuhkan atas bantuan Chen, dan pada akhirnya mereka mempelajari bersama kitab 9 yin ini hingga mereka mempelajari salah satu ilmu yang dianggap sesat oleh dunia persilatan, yaitu cakar tengkorak, salah satu jurus mematikan yang dimana jika itu digunakan maka ia bisa menghabisi lawan hanya dengan jari ditusukkan di kepalanya. Sementara itu, Yunhai sedang mengadakan arena pertandingan, namun pada saat itu juga Mei Chongfeng muncul, begitu juga Chen untuk membantunya. Saat Mei Chongfeng akan menghabisi Yunhai masuk ke dalam rumahnya. Mau tidak mau, Mei pun harus mengejarnya. Sementara itu Chen yang akan menghabisi prajurit Yunhai. Mei berhasil masuk dan langsung menyerang Yunhai. Namun Yunhai berhasil membuat Mei terluka, begitu juga Yunhai pun terluka. Saat Yunhai akan menyerang Mei dengan cepat menghabisi Yunhai. Setelah Mei Chongfeng menghabisi Yunhai, ternyata Lin Feng, Lu Xianfeng, Wu Mianfeng, dan Feng Mofeng ada di sana untuk menghabisi Mei Chongfeng dan Chen Xiongfeng. Melihat keadaan Lu Xianfeng, Mei pun bertanya kenapa dengan kakinya. Kemudian Wu Mianfeng pun menyalahkan Chen dan Mei Chongfeng gara-gara perbuatannya membuat yang lainnya diusir dari Pulau Bunga Persik. Dan akibat mereka mencuri kitab 9 jin, Nyonya Feng Heng sulit melahirkan dan akhirnya tiada. Lin Feng berniat untuk menghabisi mereka berdua, namun melihat kondisi Chen Xiongfeng yang muntah darah, Mei meminta agar Chen diobati terlebih dahulu, baru setelah itu mereka boleh membalaskan dendamnya. Karena Mei dan Chen juga berencana akan ke Pulau Bunga Persik untuk menemui guru dan menerima hukuman apapun. Akhirnya Mei dan Chen sampai di Pulau Bunga Persik. Mei meminta Chen Xiongfeng agar beristirahat, sementara Mei Chongfeng sendiri yang akan menemui gurunya. Hingga akhirnya Mei menemukan makam Nyonya Feng Heng, dan di sanalah Mei Chongfeng meminta maaf pada Nyonya Feng Heng atas kesalahannya. Di saat itu Mei menyadari kedatangan gurunya dan ia pun langsung bersembunyi. Huang Yoshi berbicara di makam Feng Heng bahwa setiap manusia selalu menginginkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Saat sudah memilikinya, justru tidak dihargai. Sampai pada akhirnya baru akan menyadari bahwa semua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kehilangan orang yang dicintai bukanlah yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika kau sadar bahwa orang yang kau cintai tidak akan pernah kembali lagi. Ternyata perkataannya itu untuk Mei Chongfeng. Huang Yoshi menyadari keberadaan Mei Chongfeng, namun ia hanya tidak ingin melihat Mei Chongfeng lagi. Mendengar itu, Mei Chongfeng pun menyesali apa yang telah diperbuatnya. Mei Chongfeng dan Chen Xiongfeng pada akhirnya pun pergi dari Pulau Bunga Persik dan mereka berkelana bersama hingga pada akhirnya Mei Chongfeng dan Chen Xiongfeng menikah dan menghabiskan waktu berdua bersama.
Beberapa tahun kemudian, Mei Chou-feng dan Chen Xiongfeng bertemu dengan 7 manusia aneh dan pada akhirnya mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu, Mei Chou-feng terkena serpihan senjata salah satu dari mereka sampai mengenai matanya dan membuat Mei tidak bisa melihat lagi. Di sisi lain, Guojing atau Guecheng kecil sedang melihat pertempuran itu. Saat Chen menyandera Guecheng mengambil pisau milik Chen untuk menghabisi Chen. Melihat itu, Mei pun berjanji pada dirinya sendiri di masa mendatang ia akan membalaskan dendamnya pada 7 manusia aneh, termasuk pada Guecheng. Di akhir film kita diperlihatkan Mei Chou-feng sedang mempelajari ilmu cakar tengkorak tingkat tinggi.